Halo semuanya, suaraku kedengeran kan? Kedengeran Syarif. Karena udah jam 7, kita mulai aja ya. Di sini kita banyaknya kayaknya tetap latihan soal. Dan ini aku cuma mau apa namanya review dikit aja ya. Di materinya termodinamika. Nah, yang banyak dibahas di sini kan delta G ya. Jadi kita ulas dulu dari delta G. Delta G itu adalah energi, energi maksimum yang dapat digunakan untuk melakukan kerja. Satuannya yang biasa dipakai itu kilojoule sih hasil akhirnya. Tapi nanti jangan lupa kalau dalam perhitungan, kan itu kan entropi biasanya dalam joule ya, entropi. Entropi. Dia dalam joule per mol Kelvin kan. Nah, sedangkan delta H, entalpi, biasanya juga dalam kilojoule per mol. Nah, ini kalian jangan lupa untuk konversi jadi joule, joule per mol aja. Gitu ya. Terus, apa ya? Sebenarnya konsepnya di termodinamika yang kita itu belum belum termasuk yang susah-susah ya. Jadi kita sebenarnya cuma substitusi rumus dan lain-lain. Aku paling jelasin dikit yang kayaknya belum dijelasin di kelas. Kayak penggunaan ini. Penggunaan delta G sama dengan delta G0 plus RT ln K. Itu kalian jangan salah kalau ini KC, jangan salah ya. Ini bukan KC. Ini adalah KP. Jadi ini bukan. Ini KP. Ini dari mana nanti kayak nanti aku coba turunin dikit. Terus apa lagi ya? Terus materinya tentang oh ya. Terus kita biasanya kita pakai asumsi gini. Delta H itu tidak bergantung pada suhu yang kita pakai biasanya. Ini sebenarnya ingat ya tapi kalau delta H itu sebenarnya berkaitan apa namanya berbeda setiap suhu. Tapi di sini kita menggunakan asumsi bahwa delta H pada setiap suhu itu sama. Terus kalau delta S juga sebenarnya mirip-mirip. Kalau dipadat sama cair itu hampir sama setiap suhu, delta S 0. Nah, tapi delta S gas itu nanti bisa rada jauh, gas. Itu kan gini, kayak gitu. Oke, terus perumusan delta G itu delta H minus T delta S. Nah, kalau tinggal keadaan standar tinggal ganti ini sama nol ya. Terus suhunya berarti 298. Oke, terus kita bahas sedikit tentang kespontanan. Delta G, kalau spontan itu kan kurang dari nol. Kurang dari sama dengan nol sebenarnya. Nah, kalau sama dengan nol itu masuknya kesetimbangan gitu. Jadi kalau kurang dari nol, maka dia reaksi spontan. Tapi kalau dia apa namanya?
kalau dia sama dengan tuh masih belum bergerak ya. Jadi kayak ya diam doang reaksinya. Delta G nol ini reaksi spontan. Ini terjadi ketika delta H-nya kurang dari nol, delta H minus maksudnya, sama delta S positif kebanyakan. Nah, terus ada apa lagi kalau kurang dari nol? Ini bisa juga kalau delta H minus, delta S minus, nanti ada suatu kondisi tertentu. Jadi kalian pakai periode sama nanti. Jadi delta G ini biar gampang itu kita nolin dulu. Nanti kita pakai pertidaksamaan. Jadi delta H minus T delta S. Nanti T delta S-nya pindah ke kiri. Nanti tinggal cari suhu yang spontan itu berapa. Tapi kan ini minus ya. Jadi nanti yang ini minus gitu. Ini jadi plus gitu maksudnya. Nanti kan berubah tanda ya. Tinggal diatur-atur aja nih. Jadi pokoknya pakai pertidaksamaan nanti. Kasus yang kayak gini juga. Yang apa positif sama delta S. Kasusnya positif ini nanti ada suhu yang spontan. Nanti tinggal cari pakai pertidaksamaan. Nih, ya, plus minus terus. Ini minus aja deh. Nanti tinggal diubah-ubah aja ya. Nah, tapi kalau delta hanya positif dan delta S-nya positif, itu udah pasti tidak spontan. Nah, ini spontan di semua suhu, masnya. Spontan semua suhu. Oke? Terus ada lagi keterkaitan delta G, delta G pada ini, delta G pada keadaan standar, pada keadaan tidak standar gitu. Keadaan tidak standar. Keadaan tidak standar ini maksudnya kayak suhunya berbeda, terus delta H-nya, delta-nya sama sih. Tapi pokoknya dia kayak suhunya beda gitu. Beda ya gitu sih. Memang beda. Terus kita biasanya jauh ini dalam keadaan yang isotermal. Kenapa? Karena dari rumusnya itu kan delta H minus T delta S ya. Nah, si T ini kalau dia fungsi sesuatu pasti kan susah ya. Jadi kita enaknya pakai isotermal. Mending kita pakai sistem isotermal. Di sini sistem isotermal kalau misal ada suatu A menjadi B dan ini sama-sama gas, kita tahu kalau Q-nya itu sama dengan minus work kan. Nah, nanti Q ini sama dengan minus NR T ln V2 min per V1. Tapi ini kita pengen dibikin jadi tekanan, jadi kita ubah jadi ini kan, jadi ini P2 ya, P2 per P1. Kayak gini nanti. Nah, nanti kalau kita mau ngitung delta S, itu kan kayak gini ya, Q per T. Nah, ini kita bagi aja, nanti jadinya NR ln P2 per P1. Nah, jadi kita bikin semuanya kayak gini. Kita hitung delta S di yang A sama delta S yang B. Delta S A itu sama dengan, ini aku misalnya keadaan standar. Di NA kali R ln PA1 per PA2.
PA2 per PA1. Delta SB, NB, R, ln PB2 per PB1. Dan kan kita udah tahu delta H-nya. Jadi kita tulis dulu delta G sama dengan delta H minus T delta S. Kita tahu kalau tadi delta H itu mendekati delta H 0 kan. Jadi kita pakai asumsi ini delta G sama dengan delta H minus T kali entropinya adalah yang ini. Jadi SB min SA. NB R ln PB per PB1 minus NA R ln PA per PA2 per PA1. Oke. Nah ini kita bisa kelompokkan kayak gini kan. NB. Kayak bisa deh. Bisa kan? Gitu. Kita asumsi ini soalnya satu-satu aja. Satu-satu. Aku coba ya. PB2 per PBA2 minus NA. Soalnya aku juga jarang nurun-nurunin kayak gini. Jadi terus yang ini tuh kita bisa tulis kayak ini N-nya samain aja. Ini secara umum-umum aja ya. Kayak apa ya? Aku nggak terlalu tahu detailnya. Ini delta S. Delta S apa namanya? Ini delta S 0. Kayak gini. Salah, 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 salah. Udah daripada kelamaan ini pokoknya nuruninnya kan dari ini ya. Dari P. Nah, nanti tuh si delta G sama dengan delta H D delta G 0 plus RT ln K. Ini KP. Ingatnya ini aja ya. Kayak panjang nuruninnya. Kalau mau tahu nanti cari cari aja di Google. Langsung bahas soal aja. BCl3 adalah suatu boron halida berwujud gas bersifat toksik. Berikut reaksinya dengan Cu. Berikut data termodinamika. Berdasarkan reaksi di atas, perkirakan delta S. Nah, tadi aku bilang gini, delta S, delta S gas itu kan jauh lebih besar dari delta S liquid, lebih besar dari delta S padat ya. Jadi
ini kan di kanan cuma liquid, di kiri gas. Jadi kalau di sini lebih besar delta S-nya, berarti delta S ininya, delta S reaksinya akan minus, kurang dari nol. Karena ini gasnya di kiri. Terus delta H reaksi, itu tinggal hitung aja pakai yang itu. Jadi di sini kan udah setara, ditambah 2 delta H COCl minus 137 delta H COCl. Terus minus itu kan nol, yang ini nol. Terus BCl3. Tapi ini dalam keadaan gas. Jadi minus 403,8 kali 2. Ini tinggal hitung pakai kalkulator. Coba aku hitung. Ini kan minus 53, 523. Yang ini COCl minus 137,2. Hasilnya 10,2 kilojoule per mol. Terus delta G pada keadaan standar. Ini kita cari delta S-nya dulu. Minus 2 kali 33,2 minus yang ini ya. Jadi yang ini 290 kali 2 minus 2 kali 1. Eh, ya, pokoknya ini kalau aku lupa terus sih mau nulis dalam bentuk rumus. Ini delta S BCl3 sama minus 2 kali delta S CU. Ini langsung substitusi kalkulator. Kalau ada yang udah bilang ya. Dua. Ini aku nemu minus 44 kilojoule, eh kilojoule, joule per mol Kelvin. Jadi delta G-nya berapa ini? Sama dengan 10.200 minus T-nya 298 kali minus 44.
Berapa itu? Ini minus 44,3. Hasilnya 23,4 kilojoule per mol. Oke. Terus jika diketahui delta S sublimasi hitung energi rata-rata BCL. Sublimasi itu yang kayak gini. Jadi kalau ini dia bereaksi menjadi ini, itu menghasilkan delta sublimasi. Kita tahunya boron. Kita tahu yang ini delta yang delta HF yang BCl3 sama yang BCl3 yang gas sama liquid. Kita bisa pakai yang ini datanya. Kita tulis dulu reaksinya ya. Jadi dalam gas berarti pakai yang ini 403,8. Kita tahu kalau B boron yang ini 565. Ini kan kayak gini. Kayak EI reaktan minus EI produk kan sama dengan delta H. Kita tahu deltanya ini. Terus boron yang gas 565. Jika ini 3/2 kali 242,6. Enggak ya? Ini pakai yang ini tuh enggak ya? Bentar. Sama dengan, tulis dulu deh. Minus 403,8. Harusnya nol sih ini. Jadi ini tinggal gini aja. Minus 3 kali BCL. Terus tinggal dihitung aja. Kayak kalkulator.
Ya, ini kataku pakai aja deh ternyata. Tuh, atau enggak ya? Tapi kenapa dikasih tahu di sini dong? Harusnya sih enggak ya. Aku pakai. Ngapain dikasih tahu? Soalnya ini kan gini. Ini kan deltanya dalam gas ya. Delta H, delta HF-nya tuh dalam gas. Jadi ya, ini, oh enggak, ding. Iya, ini S. Jadi benar ditambah. Dalam keadaan itunya, ding. Keadaan, keadaan awalnya tuh dia solid dulu. Jadi benar, ding, benar. Ditambah 565. Maaf ya, maaf ya. Ini aku hitung dapatnya 1337. Ini 1332,7. Terus tinggal dibagi 3. Berarti 444,23. Terus yang F. Yang F itu karena suruh nentuin titik didih ya. Berarti dan satu-satunya yang kita tahu di sini cuma entropi yang paling bisa kepakai. Jadi kita pakai delta H sama entropi. Jadi delta S sama dengan delta H per T kan. Ini tinggal dihitung. Delta H-nya tadi 10,2. Delta S-nya, delta S-nya 44, minus 44. T-nya berarti minus 230 Kelvin ya. Tinggal dijadiin itu kalau, tapi ini nggak disuruh ngapa-ngapain, jadi Kelvin aja nggak apa nggak sih. Terus yang ini, reaksi kesetimbangan. Tuliskan ungkapan tetapan kesetimbangan di delta G, delta G. Kp sama dengan PCO kali, ini udah setara kan? Kali PH2O, PH2. Ini yang A. Terus buktikan dengan dua perhitungan bahwa nilai Kp adalah tetap. Ini tinggal hitung aja pakai kalkulator.
KP percobaan satu misal. KP satu itu ini langsung kita pakai kalkulator. Hasilnya 1,29 KP dua. Nah, kalau kayak gini tulisin lengkap nanti. Tulisin lengkap kayak gini. Terus tutusin ini. Baru nanti tulis ini ya. Ini aku langsung aja. Mesti sama nggak sih? 0,266. Ya, hasilnya 1,29 juga. Jadi terbukti. Ada satu suhu. Ada satu jenis suhu maksudnya. Suhu yang sama. Suhu yang sama maksudnya. Suhu sama. Yang C. Hitung nilai KC. KP itu sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Jadi kalau kita disuruh ngitung KC, KP bagi RT pangkat delta N. Jadi 1,29 bagi T-nya pada 900 kali berapa? 900, 900. Oke, pangkat delta N-nya pangkat 0. Jadi ya sama nanti. 1,29. Terus yang D. Tuliskan hubungan matematis KC1 dan KC2 jika kedua reaksi berlangsung pada temperatur yang sama. Lah, ya udah berarti KC1 sama dengan konsentrasi CO. Ini kan nggak ada apa-apa lagi ya, nggak dikasih tahu apa-apa lagi. Jadi kita pakai asumsi sistemnya ini volume tetap. Nanti kalau pakai kan ada dua ya sebenarnya sistem yang dipakai di termodinamika. Kayak sistem maksudku kesetimbangan bukan termodinamika. Jadi sistemnya namanya sistem tekanan tetap sama volume tetap. Kalau tekanan tetap nanti ribet pakai fraksi-fraksi. Jadi kita pakai asumsi volume tetap. Kita boleh pakai konsentrasi CO2 kali konsentrasi CO. Ini konsentrasi H2O boleh karena dia dalam fase gas. Terus apa? Ini KC1. Kalau KC2 ya udah konsentrasi CO2 H2O2 per CO2 2 H2O2. Iya kan gitu aja. Terus apa lagi? Tentukan dengan perhitungan apakah reaksi dua berlangsung secara isoterm atau endoterm.
Oke. Ya, ini kenapa 0,25 ya? Kan kayak nggak mendekati ya sama 1,29. Tapi ya, ya udah itu. Ini maksudnya kayak gini. Jadi delta G delta G itu kan sama dengan delta H minus T delta S. Nah, ini kita bisa kayak asumsi aja karena ke semua kan ini sistemnya. Jadi kita bisa delta S-nya tuh kita anggap nol. Kenapa? Karena koefisiennya sama. Dan ini ke semua. Delta S-nya mendekati nol. Jadi delta G itu bakal merepresentasikan delta H. Kita cari aja delta G. Delta G sama dengan minus RT ln K. Berarti minus R, R-nya pakai yang 8,314 kali T-nya berapa? 900 kali ln 1,29. Jadi berapa itu? Minus 8, hasilnya minus 2483,4. Jadi ini EXO. Kayak gitu. Ini kenapa ya aku kayak heran aja. Lagian kita kan pakainya KP kalau mau ngitung itu. Ini udah fix yang aku jelasin ini tuh kayak udah pernah aku pelajarin dulu. Itu aku substitusi KC itu salah di soal soal apa ya? Soal OSK atau OSP. Lupa, tapi pokoknya ini tuh udah fix KP. Dan kalau lihat penurunannya nanti tuh pakai tekanan. Soalnya kalau delta S-nya padat sama cair itu kan nggak banyak berbeda. Nanti rumusnya ini tuh juga nggak banyak berbeda nanti. Kayak aneh aja kalau dikasih taunya KC mah. Ya pokoknya gini ya. Terus, teruskan reaksi setara penguraian azida. NaN3 terurai menjadi logam natrium. Ini fasanya adalah solid. Na ditambah 3/2 N2. Terus yang B, tentukan nilai delta G no formation untuk Na dan N2. Mhm. Nah, jadi hitung dulu delta G totalnya dulu. Oh, enggak. Ini S 0 itu kita bisa hitung kayak ini aja. 51 kita pakai yang delta G terus S T delta, T delta S ting. Bisa ya? Ini bukan delta.
Oke, kayak memang gitu caranya. Kayak gitu dong. Kayak memang gitu caranya. Jadi gini, betul juga karena S0 pada nol Kelvin kan sama dengan nol. Jadi ini bisa kita tulis jadi delta S juga. Delta G nol F Na solid sama dengan nol plus delta E minus minus T kali delta S 51,3. T-nya T-nya asumsi 298 minus 298 kali 51,3 di 15,287 kilojoule per mol. Terus delta G F buat N2 itu berarti ini nol juga deltanya minus 298 kali 191,6. Berarti berapa itu? Minus 57,096,97 kilojoule per mol. Terus yang C, berikan penjelasan dengan perhitungan mengapa reaksi penguraian tersebut dapat digunakan untuk airbag di sekitar temperatur ruang. Jadi ini kaitannya pasti sama delta G. Delta G-nya itu reaksi ini pasti spontan. Kita buktiin aja. Jadi dengan delta delta G yang kita buat ini 93, bentar dulu. Ini sama ini. Berarti terus tambah ya. Delta G 0 reaksi sama dengan minus 15,28, bikin coba aja. Minus 15,287 minus 57097 terus ini kali 3/2 terus minus 93,8. Itu satunya apa? Kilojoule. Jadi berapa itu? Jadi jawabannya, wah gede banget. Minus 194,73. Artinya spontan. Oke. Terus yang D. Tentukan nilai Kp
untuk reaksi penguraian pada suhu 298. Delta G0 sama dengan minus RT ln K Kp. Jadi minus 19473 sama dengan minus 8,314 kali 298 kali ln Kp. Jadi berapa itu? Wih, pasti gede ini. 1,3 dah. Ya, memang gede sih kalau reaksinya spontan banget ya. Di Kp sama dengan kali 10 pangkat 34. Oke, ini betul semua kok. Memang segini berarti. Wajar sih soalnya kan reaksinya sangat spontan. Berarti Kp-nya memang besar. Hitung volume airbag yang digunakan, yang bisa dihasilkan bila NaN2, Ni3 sama dengan 130 gram. Nah ini kita daripada pakai Kp kan ini gede banget Kp-nya. Maka kita anggap reaksinya itu benar-benar spontan. Jadi semua NaN3 itu berubah menjadi gas nitrogen sama Na semua. Karena Kp besar, maka semua NaN3 berubah menjadi Na dan N2. Jadi kita hitung pakai stoichiometri biasa. Berapa ini? 130 mal NaN3 dulu. Bagi 65 berarti 2. Jadi terus berapa? Terus 3 per 2. Mal N2 kan sama dengan 3 per 2 kali 2. Jadi 3 mol. Karena volumenya Na ini kan kecil, Na yang solid. Jadi kita abaikan. Jadi volumenya tuh semua dari N2. Sama dengan VV, NRT per, per P. Iya, P-nya 1 ATM aja. Jadi jawabannya adalah 73,3 liter. Terus yang F, ini jam berapa ya? Baru jam 8 ya. Mana yang lebih efektif? Sistem airbag pada musim dingin atau musim panas? Kita lihat dari delta H sama delta S. Karena yang ditanya cuma musim dingin sama musim panas, jadi kita ingat-ingat yang ini aja. Jadi delta H-nya itu positif semua, yang ini juga positif semua. Jadi delta H positif, delta S positif.
Tadi kita tahu delta G sama dengan delta H minus T delta S. Kita pengen biar reaksinya itu sespontan mungkin. Jadi delta G itu kurang dari delta H minus T delta S. Terus kita cari titik spontannya. Nggak disuruh nyari. Kita kan tahu ini positif. Jadi kayak ini nol. Terus ini positif sesuatu A misal. Minus T kali suatu B. Jadi T B kurang dari A. Enggak T kurang dari A per B. Nggak usah lihat kayak gini ya. Benernya nggak usah. Kita kita bayangin aja. Kalau kalau dia semakin tinggi suhunya, gini aja. Dia semakin naik, maka nilai suhu yang ini kan mesti semakin negatif. Ini semakin negatif. Sehingga delta G-nya akan semakin menurun. Jadi jawabannya adalah musim panas. Kayak gitu. Ini baru 3 soal yang aku siapin. Kalian ada pertanyaan lain nggak? Kayak kepake atau mau dijelasin sesuatu? Terus ini tadi aku lupa jelasin juga kalau delta G ketika kesetimbangan kan gini, delta G kesetimbangan itu sama dengan nol. Jadi kalau kita substitusi ke rumus ini, delta G nol sama dengan minus RT ln K. Itu aja sih. Apalagi ya? Udah kayak. Ada soal lain nggak? Kukira segini dah panjang ya jelasinnya. Aku cari soal dulu. Kalian ada request soal gitu? Atau nanya soal tentang apa gitu? Sebenarnya aku lebih suka materi kesetimbangan, cuman ya nggak apa-apa aja sih ini. Kayak apa. Dan paling paling termodinamika kita itu baru ngitung delta G. Belum sampai suruh ngitung apa ya yang susah-susah gitu. Energi Helmholtz dan lain-lain. Kalian juga bosan nggak sih kalau apa ya ngerjain soal yang cuma ngitung delta G, delta S sampai bosan tuh. Ada soal yang lain nggak? Hmm.
Nah, daripada kalian belajar termo, mending ini. Bosan nggak sih bahas termo terus? Ini nih, coba kerjain, mau kerjain nggak? Ini yang diketahui apa sih? Tekanan, awalah, kira tekanan total. Ada soal. Bentar ya, ada temperatur berapa? Reaksi menjadi tidak spontan. Ini kita sekalian praktek nyari suhu yang spontan. Jadi ini kita batasin, ini kita nanti bentar-bentar. Tulis dulu. Delta H minus T delta S. Itu berapa? Minus 50, 200. Minus, T kali 20,50. Ini kita kan mencari apa spontannya. Ini itu jika kurang dari nol. Jadi T kali 20,5 itu kurang dari minus 50, 200. Ini jadi T-nya itu minus 50, 200 bagi 20, kok 20, betul 20,5. Berapa ini? 2448,78. Tapi kalau ini, kan ini aku nulisnya kayak gini ya. Tapi kalau di logik ya, lihat nih 20,5 kan dia suku yang menurunkan nilai delta G. Maksudnya kalau dia delta S-nya positif kan nanti suhunya kalau naik, maka delta G-nya semakin kecil. Nah, jadi ini harusnya di atas. Ini pokoknya logik logik aja, ini mending disamain aja terus nanti di logik logik gitu. Kayaknya kan harus naik nih biar biar delta G-nya turun. Berarti ini lebih dari.
Lebih dari 2448,8. Jadi, pada temperatur berapa suatu reaksi menjadi tidak spontan? Pada dua suhu ini. Pada reaksi tidak dapat menjadi spontan. Lah, ini mau ini kah dibulatin ya? Oh iya, ding, 0,8 kan ya? Masih spontan dong ini. Kan 0,8. Oh enggak. Itu bukan spontan di semua suhu. Karena deltanya, eh, oh iya, oh iya. Ini harusnya salah ya. Soalnya, ya, ya betul, itu harusnya spontan semua suhu gitu. Suhu paling kecil kan 0 Kelvin. Pokoknya, ya ini ngawur soalnya. Salah memang. Oke gitu ya. Karena ini sebenarnya minus. Jadi kayak kalau kalau dicari ini minus 2448,8 itu bisa dicari. Tapi kan suhu paling kecil itu berapa? 0 Kelvin kan? Dan ini kan dalam Kelvin. Nah ini sampai minus sekian ribu. Jadi pasti kan setiap semua reaksi kan berjalan di atas 0 Kelvin kan. Nah sedangkan dia syaratnya tuh minus di atas minus 2448. Jadi ini salah ya. Oke, apa lagi? Ada lagi. Ada lagi nggak? Ini coba. Mungkin kita ngerjain soal yang ini aja. Karena pasti kalian bosan nggak sih kalau hitung soal ujung-ujungnya juga nyari delta G, delta. Yang ini paham nggak? Paham semua nggak? Atau ada yang mau ditanyain? Sebelum loncat ke bab lain. Karena materinya memang gitu guys. Semuanya itu semua ya. Materinya cuma ini memang jadi kayak termonya termonya kita belum terlalu dalam jelasnya. Nggak sampai turunan parsial. Nanti tuh ada yang kayak gini sih. Nggak usah deh. Ini semua paham kan? Paham kan? Paham kan? Kalau nggak paham tanya aja ya. Paham? Atau atau ada pernyataan daripada pertanyaan? Ada pernyataan yang ini nggak? Kayak aku salah sesuatu.
Rasanya tadi aneh-aneh hitungannya. Eh, iya ya. Aku nggak nyadar ini -230 Kelvin. Benar, benar, benar. Aku utang ulang dulu yang ini. Kayak aneh banget. Oh, ya, ya elah. Kita pakai pakai delta reaksi, bukan delta sin. Iya, ini bukan gini ternyata. Salah, 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 salah. Kita pakai dua data ini. Boleh, boleh. Bentar ya. Aku jelasin habis ini. Aku coba versi dulu. Yang ini, itu kita pakai yang ini dulu. Jadi, kita pakai yang ini. Oh, enggak, pakai. Ini langsung kurangin aja. Karena kan reaksinya gini. Liquid menjadi gas kalau kalau mau apa penguapan. Maaf, maaf. Ini jadi berarti berapa? -427,2. Salah, -430 dulu. 403. Minus 427. Ini plus ya, 427,2. Tapi ini tetap aja positif. Terus hasilnya kalau dibagi sama delta S nanti tetap negatif. Oh enggak, ada yang delta S-nya pakai yang ini. Jadi delta S-nya positif juga itu nanti. Jadi 23,4. Kalau delta S-nya sama dengan 290,1 kurangi 206. 290,1 kurangi 206,3. Berapa ini? Jadinya 83. 83,8. Nah, terus pakai rumus yang T sama dengan T sama dengan delta H per delta S ya. Ini kayak kebalik kembali ini aja, ditukar-tukar. Jadi berapa T-nya? 23,4 bagi ini sama dengan 0,228 Kelvin. Di minus sih.
Kocak banget. Minus. Pernyataan manakah yang benar? Reaksi berada pada keseimbangan pada 25 derajat. Hmm. Dia ini minus. Yang ini minus. Berarti ini kan suku yang ini positif. Berarti dia tidak spontan pada suhu yang tinggi. Atau hanya spontan pada pada temperatur yang rendah. Tapi kalau yang ini perlu dicek dulu. Enggak, ini enggak nol. Jadi salah. Ini salah. Ini juga salah. Oke? Kalau yang tadi ini paham nggak ya semua? Atau ada yang bingung? Dari atas. Dari atas. Oke, sama-sama. Ini aman kan ya? Nah, ini aku coba buktiin ini dikit. Di buku ada buku. Ada buku yang namanya buku Petrucci. Aku bukain. Ini udah kelihatan kan ya? Oh, ini penurunannya susah. Pakai buku yang ini aja. 21 pokoknya. Hmm. Eh, beberapa ya? Bab 20 kayak. 19 ya? Nah, ini nih. Jadi kayak yang aku jelasin tadi sampai sini kan masih benar ya. Terus, oh ya, di set P, P inisialnya 1. Ya, gitulah.
Oh iya, ya ya ya, ya, ya. Ya ampun. Jadi kayak gini, tadi kan sampai sini udah benar ya kita. Ternyata ini satu dianggapnya. Nah, terus ini aku lanjutin aja ya. Atau nggak perlu? Pokoknya ini yang aku pengen kalian tahu sebenarnya penurunannya itu dari tekanan. Hingga kalau fasanya aqueous, itu kamu nggak boleh pakai rumus yang delta G nol plus RT ln K. Delta G sama dengan delta G nol plus RT ln K itu cuma boleh kita pakai kalau sistemnya sistem gas. Oke, oke. Terus mau ada tanya lagi nggak? Atau ini nih, T sama dengan ini minus KT. Per 2 konsentrasi A0 kali K. Gimana ada yang mau ditanya lagi Kak? Atau mau ini? Oh. Eh, kok gini? Nah, kalau soal yang ini, itu kalian harus coba-coba. Pakai dua data aja udah cukup. Buat bandingin kelinearannya. Jadi kita cari K-nya sama atau enggak nanti. Kan soalnya secara teori K itu sama kalau suhunya sama. Jadi hitung aja, coba-coba. Misal aku asumsi ini ordinal. Berarti 264 bagi 2 bagi 456. Ininya 0, ini aku hitung pakai ini. K-nya asumsi ordinal. K sama dengan. Terus K yang kedua dari panelnya 140. 140 bagi bagi hasilnya 0,289. Wow. Jadi jawabannya adalah order 0.
Oh iya, aduh, lupa, maaf. Jadi ini yang ini kan ordinal, rumusnya ordinal. Ini orde satu, ini orde satu. Yang ini, yang ini orde dua. Jadi tadi asumsi ordinal aja itu udah benar ternyata. Tetapan laju reaksi di atas bernilai 0,28. Dengan satuannya. Karena kita pakai yang ini, aku tulis saja. NKT, gini aja. Lajunya kan ini. Nah, yang ini, yang kiri itu meter molar per second. Yang kanan juga harus molar per second. Jadi ini K kali molar. Berarti 1 per second ya. 1 per second. Jika tekanan awal gas X3B yang digunakan adalah 95, 95 mmHg, maka tekanan S3B setelah reaksi berlangsung selama 100 detik adalah, tinggal hitung pakai persamaan yang ini. T-nya udah diketahui, K-nya juga udah, P-nya juga udah. Tinggal ini kan boleh diganti sama P sebenarnya. Ini bisa ganti ya, konsentrasi dengan P. Terus tekanan total C setelah reaksi berjalan selama 100 detik adalah, hmm. Ini aku hitung dulu yang C. Jawabannya 66,1 ya. Terus tekanan total. Karena ini gas, ini gas, ini gas. Berarti kita harus tuliskan, ini aku taruh di bawah aja ya. Kayak nggak cukup. X3B, 3/2 S2 ditambah 1/2 B2. Ini gas semua. Jadi awalnya 95, terus setelah dikurangin jadi 66,1. Berarti pengurangannya berapa? 8,9. Ini pakai pakai itu aja, pakai Stokio. Yang ini 43,35, yang ini 14,45.
Jadi kalau di total berapa ini? Hasilnya 123,9. Terus, pada 40 derajat, jika tekanan awal gas X3B adalah 140 mm raksa, maka waktu paruh reaksi adalah 186. Ini yang D. Yang E, kan tadi berapa? Tadi tesnya apa? 1/2 per 2 konsentrasi A0 per K. T 1/2. Kita hitung K-nya lagi. K sama dengan 1/2 konsentrasi A0 per T setengah. Di 1/2 kali 140 bagi 186. Ini K ketika 40 derajat. Kali 140 bagi 186. 0,376. Ini 0,376. Terus buat ngitung energi aktivasi, EA per R 1/T1 ini 1/T2. 0,376 per 0,2 berapa? 89 sama dengan EA per 8,314 1 per ini berapa? 273 tambah 29293 minus 1/313. Ini kan 40 derajat tambah 273 kan 313 ya. Terus tinggal tinggal cari pakai solve. Nggak ada, kalkulatorku nggak punya solve ya. ln per 0,89 bagi hasilnya 10 kilojoule. Oh, EA sama dengan 10,067 kilojoule per mol ya. Kilojoule aja. Kilojoule. Berapa? 10,10 aja, 10. Terus faktor frekuensi. Ya ampun. Jadi kan K sama dengan A E pangkat min EA per RT. Kita pakai data yang ini aja ya, yang 293 Kelvin. 0,289 sama dengan A kali E pangkat min 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 10,067. Aku tulis gini, min EA min 10 per ini berapa?
Nah ini kuitong dapatnya 18,02. Jadi A-nya 18,02. Oke, udah nih satu soal lagi. Lagi nih ada yang mau ditanya lagi nggak? Materinya bebas juga ya kalau mau nanya. Dari apapun. Jadi yang lain masih pada ngerjain ya? Pada bahas nggak? Atau udah? Big out, big out. Atau mau bahas materi lain? Materi, wah, berarti dong. Mau nggak? Udah lah ya kayak. Udah nih. Ya nanti aku kirim aja di grup ya, di FVP nanti. Mau nanya materi lain juga boleh ya. Ah, semoga bisa jawab. Udah ya kayak. Tiga empat juga. Oke, aku akhiri aja. Ya, makasih ya udah. Udah ya, kayak.